Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para jamaah Masjid Majlis Taklim Az-Zakir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wabil khusus kepada Ketua Yayasan Haji Ramayuli, yaitu Dr. Karom Bapak Haji Ramayuli beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa diberi istiqomah dalam mengemban dakwah melalui Majlis Taklim Az-Zakir yang kita banggakan ini. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dalam rahmat Allah, taufiknya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, senantiasa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita harus banyak bersyukur di hadapan Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya manusia bersyukur sedikit. Dalam surah Saba ayat 13 di urutan surat 34, Allah katakan di situ, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Maka sedikitlah orang-orang daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ada sebagian riwayat, ada seorang hamba Allah yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkan aku dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Ternyata Allah mengatakan dalam surah Saba urutan surah ke-34 ayat 13, nanti Bapak Ibu bisa cek, wa qalilun min ibadiyah syakur. Maka sedikitlah orang-orang yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang faktanya demikian. Ya, faktanya demikian. Banyak orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi sehat, diberi kesempatan, tapi banyak yang tidak bersyukur. Apa contohnya rasa syukur kita? Dikasih nikmat sehat, maka gunakan sehat itu dalam ibadah. Diberikan rezeki melimpah ruah sebagai penunjang untuk ibadah. Begitu. Tapi faktanya sebaliknya, banyak manusia yang diberikan oleh Allah, ya, nikmat, tapi mereka tidak bersyukur. Maka dari majlis yang mulia, mudah-mudahan kita bagian daripada qalilun min ibadiyah syakur. Ya Allahumma ja'alna minal qalil, orang-orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Sabar ayat 13. Ya, kemudian tentunya nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat Allah, kita nggak akan mampu, begitu banyak. Ya, pada hari ini aja kita ngapa-ngapain mudah, ya, sehat,
ya bisa masih berjalan, masih bisa belonjoran. Belonjoran paham? Belonjor paham ya? Apalagi Bu Hasbi paham betul itu ya, belonjoran. Ketika ibu-ibu masih bisa belonjor, bisa nyender, berarti itu masih ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nikmat itu sudah dicabut, maka disebut wafat kita. Ya, wafat. Ya, bahwa kita dicukupkan daripada nikmat Allah. Ya. Ketika sudah tidak ada nikmat Allah, ya sudah berarti kita tergolong orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih bisa napas, masih bisa ketawa, masih bisa bergerak. Ya, kadang-kadang kaki kesemutan, kadang-kadang tidak kesemutan. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, ya Allah, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Ya, kita patrikan dalam hati kita kalimat alhamdulillah. As-sana ilallah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan istiqamah selalu baca salawat kepada beliau, dan salawat itu nyampe kepada beliau. Ya, maka seringlah kita berupaya untuk melazimkan lisan kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lepas salawat kepada Nabi, terserah banyakin aja. Ya, habis sholat silakan 100, 200 silakan saja, nggak terbilang. Ya, tidak terbilang. Ya, habis sholat duha salawat kepada Nabi, lagi bengong, daripada bengong mendingan salawat kepada Nabi, silakan saja. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minggu depan kita sudah masuk satu surah. Ya. Jadi kita perlu mengingat bahwa bulan Muharram bulan yang mulia. Ya, arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia yang Allah ciptakan. 12 bulan itu Allah yang ciptakan. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Dalam surah Taubah ayat 36. Coba deh dibuka semua 36. Al-Taubah ayat 36. Ya, karena memang bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu ya. Untuk 1 Muharram kapan jatuhnya? Hari Minggu ya. Nah, nanti di situ tentunya kita berupaya, dan itu awal tahun Hijriah 1446. Ya, udah ketemu? Surah At-Taubah ayat 36. Ya, terus. Ayat 36. Apa bunyinya? Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi yang nyiptain segala sesuatu termasuk bilangan bulan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap, jangan diyakini bahwa ada hari yang sial. Nah, ini selalu nih. Ya, jangan berjalan hari Selasa karena hari Selasa hari apes. Pernah dengar itu Ibu? Dan sering ya. Kalau kita kaitkan ke dalam ayat ini gimana? Bahwa hari, bulan itu baik semuanya. Ya, maka nggak boleh. Ya sama, saya juga ngikutin orang-orang tua dulu begitu. Jangan jalan hari Selasa, nanti apes, nanti sial. Kok bisa begitu? Hari Rebo aja adem kata Brunei. Ya, nggak boleh gitu. Ya, maka nggak boleh kita yakini. Ya sudah, anggap semuanya adalah ciptaan
Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya, minha arba'atun hurum. Berarti bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Ya, Muharram bukan hari sial, Muharram bukan bulan sial, Muharram bukan bulan kejepit. Bukan kejepit ya. Biasanya bulan kejepit itu bulan apa? Apit. Ya, Apit Haji ya. Oh, Apit ya. Gunung tahu Apit. Apit atau Safar. Ya, biasa di masyarakat. Jadi kita harus pahami semua syuhur, semua bulan itu baik. Ya. Jadi tidak boleh menganggap sesuatu. Ini tradisi yang selalu turun-temurun, yang mulut ke mulut, yang senantiasa berkembang di masyarakat kita. Ya, nggak boleh. Jadi semuanya dari Senin sampai ketemu Sabtu, ketemu Senin lagi semuanya baik. Ya. Yaumul Ahad hari ke-1, Yaumul Itsnin hari kedua, Yaumul Tsulatsa hari ketiga, Yaumul Arbi'ah hari keempat, Yaumul Khamis hari ke-5, Yaumul Jum'ah Sayyidus Ayyam. Ya, di situ banyak fadilah di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu ketemu lagi dan sebagainya. Paham Ibu ya? Jadi tidak boleh ada anggapan hari sial, bulan apes, hari apes. Semuanya Allah yang menciptakan. Secara tidak langsung kita apa? Berarti Allah yang menciptain waktu, menciptain bulan. Kalau kita anggap ada waktu yang Allah ciptakan apes, berarti kita nyinggung Allah dong. Wa ana dahr, kata Allah dalam hadis qudsinya, dan aku adalah waktu. Coba gimana? Ya, nggak boleh. Aku yang mengatur seluruh alam dunia ini, alam semesta. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba itu. Terus kita ngatain, jangan hari Selasa, bulan hari apes. Padahal Allah yang menciptakan itu semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan kita memasuki tahun 1446 Hijriah dengan husnul khotimah, dengan selalu meningkatkan amal soleh, ya, dengan menghijrahkan diri kita yang sebelumnya belum baik. Ya, tahun-tahun berikutnya lebih baik. Begitu. Yang dulu amalannya masih 80%, maka tahun depan kudu lebih baik lagi. Ya, itulah seorang muslim yang baik menghadapi peredaran, perputaran waktu yang Allah telah ciptakan. Yang dulu masih malas-malasan, dulu masih kita dulu harus yang lebih baik. Ya, maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari kemarin nanti harus lebih baik daripada hari ini. Begitulah sikap seorang muslim. Mudah-mudahan kita bisa menggapai mardhatillah, menggapai ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa? Al-Maidah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا
أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال
fa'uwaniya saw'ata akhi fa'asbaha minan nadimin. Sadaqallahul azim. Masih ngeja, ada yang lancar-lancar sedikit, nggak apa-apa. Ya, kemudian dia maka tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatata'ta wa 'alaihi syar falahu ajrun. Maka tetap dia mendapatkan pahala. Dan perkumpulan Quran ini adalah perkumpulan yang terbaik. Ya. Di antara perkumpulan yang terbaik lainnya atau amal-amal yang terbaik lainnya. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajari. Nah, maka ini menjadi motivasi kita, ya, supaya kita tetap istiqomah baca Quran. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah berapa kali itu hataman. Ya, ibu-ibu semangat semua. Apa-apa, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah dalam menjalankan itu. Ya. Yang kedua, bahwa perkumpulan kita perkumpulan yang terbaik. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan yang ketiga, pahala di sisi Allah orang yang baca Quran itu bernilai ibadah. Ya. Jadi Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril. Wal muta'abbad bitilawatihi, dan bacanya dihitung sebagai ibadah. Maka kalau ibu seperti Nabi sholat duha 2 baris, 3 baris, kenapa? Inti istiqomah. Saya juga punya majlis taklim ibu juga, lagi programkan juga itu. Jadi kita hitung dalam 1 juz itu berapa lembar? 10. Ya, 10 lembar kita hitung 1 juznya. Nah, 1 lembar bisa ngabisi berapa waktu kita baca? 2 halaman kan? Nah, itu. Jadi pelan-pelan aja. Yang bisa menyelesaikan 1 hari 1 lembar, ya alhamdulillah. Ya, yang 2 lembar, ya alhamdulillah juga. Jadi sesuai dengan kemampuan ibu-ibu. Yang penting motivasinya adalah baca Al-Quran. Dan itu bagian daripada kita berta'amul, berinteraksi terhadap Al-Quran adalah salah satunya dengan membaca. Ya, kalau nggak baca, gimana kita berinteraksi ke Quran? Ya, berinteraksi kepada Quran dengan membacanya. Ya, kita sebagai muslim. Maka saya bagian daripada LPKIK, Lembaga Pembinaan, Lembaga Pembelajaran Qiraatul Quran Indonesia. Ya, kemarin baru melantik di Jakarta Utara. Ibu-ibu semua itu DJIC, Jakarta Islamic Center. Ya, jadi gerakan untuk pemberantasan aksara buta Al-Quran atau buta aksara Al-Quran. Apa-apa? Ada penanya, Pak Ustaz, saya masih berbata-bata. Dulu masa-masa gadis baru enggak, sekarang udah tua baru bisa baca Quran. Saya masih belajar Iqra, Pak Ustaz, Iqra 1. Ya alhamdulillah. Apa-apa? Ya, ada Iqra 3. Macam-macam kan metode kan sekarang, ada metode qiraati, ada metode Islah, ada metode Baghdadi, ada metode itu dan itu. Bagus semua, bagus. Ya, itu sebagai wasilah untuk proses pembelajaran Al-Quran. Ya. Tiada kata yang terlambat dalam proses belajar Al-Quran. Yang sudah pandai, ya alhamdulillah, berarti bersyukurlah dia. Yang masih terbata-bata, ya alhamdulillah juga masih punya keinginan untuk belajar Al-Quran. Ya, maka ya sungguh disayangkan dia muslim tapi tidak bisa baca Al-Quran. Banyak loh, sampai ada penelitian itu 65%. Ya, 65% masyarakat Indonesia. Ya, taruhlah misalnya umat Islam ini 200. Ya, sedangkan yang
65%-nya masih belum baca Al-Quran. Ya masih banyak. Maka pendidikan agama perlu adanya buat kita, ya, dari anak-anak kecil kita sampai dia dewasa. Karena ada penelitian, dia masuk SD sudah sibuk dengan pelajaran agamanya, dan sehari-hari cuma hanya seminggu itu cuma hanya 2 mata pelajaran agama PAI. Beranjak di SMP dia mendapatkan cuma 1 hari pelajaran PAI, seminggu 2 kali lah kalau. Nggak ada sentuhannya di situ. Yang kurang berpengaruh masuk SMP, SMA. Pas kuliah, pas lagi ujian tes ujian Qur'annya, nangis dia. Jadi maka disinilah letaknya untuk kita bisa berupaya baca Al-Quran. Dan fadilahnya man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanah asyru amsalihah. Siapa orang yang baca Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan. Gimana Pak Ustaz kalau saya cuma 1 ayat aja? Ya enggak apa-apa. Apa yang Ibu baca? Shadaqallahul azim. Tapi abang aja ya. Abang paham gak Bu? Masa iya cuma 1 ayat doang? Ya, ada yang ledek kayak gitu maksudnya. Saya baca surat Nun. Ya udah. Yasin. Jadi ada 15 huruf muqatta'ah. Apa aja Bu diantaranya? Kaf, ha, ya, ain, shad, surah Maryam. Terus alif, lam, mim, ra. Ya, itu ada 15 di dalam Al-Quran. Huruful muqatta'ah. Itu juga keajaiban juga dalam bahasa Al-Quran. Ya. Maka baginya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu yang baca saban waktu habis sholat, enggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya, maka disitulah Allah berikan keberkahan. Dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Al-Quran, ahlullah. Ya, Allah muliakan. Allah punya keluarga di dalam dunia ini, yaitu siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran wa khassatuh. Jadi ahlul Quran itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang baca Quran, yang selalu menjalankan bacaannya tilawah, alhamdulillah. Jadi ini menyemangati kita bersama betapa kita kudu belajar Al-Quran. Ya, putra-putri kita arahkan untuk baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dari situlah keberkahan yang Allah berikan kepada kita, berkah di dunia, berkah di akhirat. Paham ini Ibu ya? Nah, jadi semangatin. Tapi kalau misalnya saya kadang-kadang malas, kadang-kadang, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, mahdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk Engkau. Ya. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Itu. Ya, maka itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa istiqomah. Istiqomah ini harganya mahal Bu. Ya, manusia yang istiqomah. Ya, maka kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya, zikirnya, sholawatnya, perbaiki dirinya. Apalagi kita menjelang tahun baru Hijriah 1446 Hijriah yang kemarin-kemarin, ya, maka harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, maka itulah jamaah untuk senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Tidak ada kata terlambat. Ya, walaupun terbata-bata tetap ya wa alaihi lahu ajrun. Dia terbata-batanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, susahnya, kebelibet-belibetnya. Ya. Maka Bu Solehatun semangat banget ini, alhamdulillah. Mana Bu Solehatun? Punya semangat yang tinggi, nggak apa-apa dikit-dikit. Walaupun kepletot-pletot misalnya dalam hurufnya nggak apa-apa Bu. Ya, ibu-ibu begitu juga.
Saya juga banyak nemuin di zaman saya di sebelah sana. Ya, itu. Merasa kurang enak, nggak apa namanya, nggak apa-apa tetap. Ya, teman-teman yang lain juga menyemangati. Ya. Paham ini Bu ya? Baik jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan umatnya. Dan selanjutnya kisah tentang anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ya, memang ada perseteruan antara, dan memang perseteruan di kalangan manusia itu sudah terjadi di zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemarin juga saya bahas tentang pernikahannya Sayyidina Adam dengan Sayyidah Hawa. Ternyata maharnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lagi musimnya sekarang, ya kanan kiri saya tadi ke Cibitung, ya untuk menerima pengantin laki-laki dan sebagainya. Baik, kemudian di ayat selanjutnya watlu alaihim nabna Adam watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi masalah persembahan ya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kurban. Jadi zaman dulu sudah terjadi perkorbanan ini sebenarnya. Ya, zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, dengan putra beliau yang kedua yaitu Qabil dan Habil. Ya, yang Qabil ini agak tinggi dia ininya, gengsinya. Ya, sedangkan Habil orangnya bagus ini. Nah, disitulah letak bagaimana Allah menggambarkan bentuk dan sifat manusia. Qabil dan Habil. Ya, Qabil itu membunuh saudaranya yaitu Habil. Ya. La in basatta, ya. Dan qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Dan Allah menerima kurban ataupun persembahan dari seorang hamba bagi orang-orang yang muttaqin. Maka kemarin pas bulan Zulhijjah sebagai spirit kurban adalah bukan hewannya, tetapi ketaatan dalam menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selebihnya hewan yang dikurbankan adalah persembahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya adalah pembuktian iman, pembuktian ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengorbankan ya secara materi, ya mungkin secara materi di situ, tetapi pada sesungguh hakikatnya adalah persembahan untuk menuju takwa di hadapan Allah. Kita haji itu menuju takwa, puasa menuju takwa, kita ngaji menuju takwa. Jadi wasilahnya begitu. Ya, yang diperhitungkan adalah terkait tentang ketakwaan seorang hamba. Maka dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang-orang yang mulia di antara kalian adalah orang-orang yang tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa dalam arti yang luas kan, ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi, ngikutin apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan daripada apa yang dilarang Allah. Kurban, ngaji disuruh Allah. Ya. Maka ada satu hadis lagi tadi, ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Quran itu, karena sesungguhnya Quran itu menjadi saksi di yaumil qiyamah, syafi'an li ashabihi. Ya. Puasa yang kita jalankan akan bersaksi. Quran yang kita baca akan bersaksi. Jangan engkau seksa si fulan ini, karena malam Senin dia ngaji kalam engkau ya Allah. Ya, maka Quran itu akan menjadi hujjatan lana, menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa daripada dijauhkan la hujjatan alaina. Janganlah sampai Quran itu menjadi
hujjatan alaina, ya, sebagai yang akan mengembalikan kita. Saya nggak pernah dibaca, ya Allah akan bersaksi itu. Saya nggak pernah dilihat, cuma ditaruh doang. Sampai utuh. Ada loh Bu. Ya, saya pernah ngajar juga di ibu-ibu komplek itu. Ternyata dia baru sadar. Ya, Quran yang dia beli cuma ditaruh aja. Nyampe itu. Begitu-gitu aja. Sampai kadang-kadang nyampe plastik-plastiknya masih belum tersentuh. Ya, itu. Ya kalau di sini mah kan nanti kan persiapan maksudnya. Ya, kalau di sana ada. Ya alhamdulillah dia baru sadar. Ngaji lagi. Nah, bukan ada ya, tapi banyak. Iya. Tapi itulah faktanya. Ya, maka alhamdulillah dari Majelis Taklim Az-Zakir inilah kita mudah-mudahan bisa menebar siar kebaikan di kampung kita. Ya alhamdulillah nih ibu-ibu. Nanti ajak lagi ibu-ibu yang lain, silakan ngaji, luangkan waktunya. Ya, sahabat minggu sekali aja nggak apa-apa. Ya, insya Allah diterima oleh Pak Haji Rahma ya, insya Allah bagi ya. Ya, jadi itu. Jadi menjadi saksi dia. Ya, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafi'at li ashabihi, menjadi syafaat bagi yang membaca. Karena memang kehidupan dunia ini ya kita harus membekali diri untuk amal kebaikan. Ad-dunya darul amal. Kehidupan dunia inilah kita beramal soleh. Ya, dalam bermuamalah, dalam kehidupan sehari-hari kita bekali. Nah, minta karin au unta. Jadi gak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan kudu ngaji. Ya, laki-laki juga kudu ngaji. Sama. Ya, mengejar daripada ketakwaan Allah. Ya, mengejar daripada amal-amal soleh. Baiklah, imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, permusuhan antara Qabil dan Habil ya sudah memang terjadi sejak dahulu. Ya, jadi wajar kalau manusia ada yang bertikai, ya ada yang marahan, ada yang iri, dengki dan sebagainya. Itu memang sifat manusia. Ya, tetapi Allah mengarahkan dengan syariatnya untuk senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya, kalau engkau membunuhku ya, maka kau termasuk orang-orang yang menzalimi ya. Dan itu dan min ashabin nar. Ya. Maka kezaliman ya, kezaliman baik itu zalim kepada dirinya. Jadi kategori zalim itu ada 3. Zalim li nafsihi. Ya, kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri apa contohnya, Bu? Kepada diri sendiri, kita dikasih nikmat oleh Allah untuk istirahat. Kita begadang dari malam sampai ketemu subuh. Nah, itu berarti enggak sayang. Zalim kepada dirinya sendiri. Aturan untuk istirahat dia gunakan untuk begadang. Ya. Nanti nih malam satu suro, lek-lekan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Ya. Begadang sampai subuh. Ngapain? Untuk apa tujuan itu? Bu Nuning mungkin tahu atau Bu Nining? Kenapa pada lek-lekan itu? Semalaman suntuk nggak tidur di malam satu suro. Hah? Dan dulu kan? Masa iya ibu nggak pernah dengar? Bu Haji pernah dengar nggak Bu Haji? Kalau malam satu suro di masyarakat kita sebagian mereka tidak tidur semalam suntuk. Ngapain itu coba? Ya syukur-syukur kalau misalnya dia beribadah lah, tapi meneng aja gitu, diem aja. Pernah dengar kan ibu? Masa iya nggak pernah dengar? Gus Solihatun. Ya ada istilah namanya lek-lekan. Nanti jadi malam satu suro ada sebagian masyarakat yang nggak tidur dia semalam suntuk. Ya harus kan istirahat lah. Ya. Menzolim diri sendiri apa misalnya? Yaitu dari segi badan misalnya tidak diistirahatkan, ya. Ya, ya nyari duit aja.
kerjaannya, sedangkan untuk ibadah dia tinggalkan. Itu menzalimi diri sendiri namanya. Ya. Sebenarnya zalim kepada orang lain, zalimun li ghairihi. Nah, ini seringkali terjadi. Ya. Dalam bermuamalah dagang dia nyurangin pembelinya. Itu namanya zalim li ghairihi. Apalagi ngejek, menghinakan, itu namanya zalimun li ghairihi. Ya, suka nambah-nambahin dan sebagainya. Ya. Kemudian zalim ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalim kepada Allah apa? Syariatnya ditinggali. Allah nyuruh ini, dia ngelaksanain. Ya. Ya, Allah menjelaskan bahwa bulan Muharram bulan mulia. Tapi mereka menistakan bulan yang Allah ciptakan. Kemuliaannya itu dicampakkan dengan perbuatan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zalim ala Allah. Zalim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabdanya diabaikan. Perintah-perintahnya diabaikan. Itu namanya zalim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kezaliman wa dzalika min ashabin nar. Orang yang berbuat zalim adalah min ashabin nar. Ya, maka kita berupaya dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan zalim ya, kepada orang lain. Ya. Apa namanya, berbuat keburukan kepada orang lain. Dan itu seringkali terjadi di kehidupan kita sebagai seorang manusia. Maka dalam hal itu kita beristiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan. Maka kemarin ada pertanyaan dari jamaah saya juga, bagaimana Pak Ustaz untuk itu? Maka selalu zikrullah. Kuncinya adalah zikir kepada Allah. Iya Allah, hari ini saya berbuat zalim kepada orang lain, sudah menghinakan orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita kunci dengan istighfar. Besok berbuat lagi. Nama juga manusia. Mahal khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan khilaf. Ya, maka kita tutup lagi dengan amal kebajikan. Begitu. Ya, namanya manusia. Ya, kita tutup dengan apa? Istighfar. Kita tutup dengan amal soleh. Ya Allah, saya hari ini berbuat zalim. Saya tutup keburukan saya di hadapan Engkau, saya bersedekah. Oh, dengan kalimat thayyibah ini, jadikan ini sebagai penutup daripada dosa-dosa saya di hadapan Engkau ya Allah. Saya mau meninggalnya husnul khotimah. Saya mau benar. Saya mau ya udah yang dulu dah. Yang tahun sekarang harus lebih baik. Maka di bulan Muharram nantinya ini sebagai momentum perbaikan di diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wadzalika jazaa'uz zalimin. Dan orang-orang yang berbuat zalim adalah termasuk orang-orang yang min ashabin nar. Ya, maka ada dua kelompok, ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah itu adalah ashabul jannah, dan ashabul jannah itulah orang-orang yang senantiasa beruntung. Ya, maka di dalam surah Ali Imran 185 ini itu apa namanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap 6 jiwa pasti akan menemui namanya kematian. Dan selanjutnya di ayat berikutnya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti ketika kita sudah menghadap ke hadapan Allah, kita akan menjumpai amal-amal kita. Ya. Apa di situ dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum. Ya, sudah ditetapkan tentang amal-amal kita, pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kemudian faman zuhziya 'anil nar, siapa orang yang jauhi daripada perbuatan buruk,
ya, yang pada akhirnya masuk neraka, kezaliman, nipu, berbuat keburukan, maksiat, itu kan ujung-ujungnya kepada neraka, ya. Dijauhkan oleh Allah, wa udkhilal jannah, namun sebaliknya dimasukkan ke dalam surga. Apa akibatnya? Di situ faqad faz, maka orang itu akan beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Ketahuilah sungguh kehidupan dunia melalaikan. Maka hiruk pikuk kehidupan dunia inilah kadang-kadang yang melelahkan. Maka bagi orang-orang yang menghadap hadirat Allah, maka dialah orang-orang yang beruntung. Maka segala sesuatu yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kehidupan pasti ada warna-warninya. Hari ini kita banyak masalah, maka udah minta sama Allah untuk dibukakan masalah itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kenapa kok masih begini-begini aja, berarti ketakwaan kita belum maksimal. Itu di situ. Kita berupaya ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah tentunya akan senantiasa diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari majlis yang mulia ini, ketahuilah bahwa orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, nahnu awliya'ukum, pasti kami akan jamin kehidupannya, ya, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik kehidupan dunia. Orang-orang kafir aja itu tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak percaya kepada Allah, yang mengabaikan syariat Allah, tidak beriman, ya, dengan kerahmatnya Allah, Allah tetap memberikan karunia kepada mereka. Apalagi orang-orang yang beriman. Maka tetaplah yakin bahwa Allah yang senantiasa memberikan solusi kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dari kalimat ini kita tetap istiqomah di jalan Allah, tidak berbuat zalim. Ya, hatta pun bisa berbuat zalim, bersegera untuk memohon ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia, kadang-kadang berbuat khilaf, berbuat ini dan sebagainya. Namun ada solusi, kita memohon menggapai di sisi Allah dengan amal soleh. Maka niscaya amal soleh itu akan menutupi keburukan maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengencangkan istiqomah di hadapan Allah dengan memohon, selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, dicukupkan. Allahumma qina bihalalika ya wa haramika amman siwa. Untuk dicukupkan dengan yang halal-halal saja dan dijauhkan daripada yang haram. Ya, bangke lah. Ya, saya jadi teringat lagi ada. Karena memang bangke, apalagi sekarang nih, onjol apa? Pinjol. Ya Allah, itulah penyakit masyarakat ya, pinjol lah, apalagi judi online. Allahu Akbar, gak tanggung jawab kita ini. Ya Allah. Maka dijauhkanlah ya. Memang kalau cara-cara yang memang jauh daripada syariat Allah ya begitu. Ya. Jadi begitu. Maka kita kan berharap selalu ikut dengan syariat Allah. Ya. Walaupun tidak maksimal, tapi paling ini kita punya niatan untuk berubah, untuk yang menjadi yang lebih baik. Kemarin kita tersangkut misalnya dengan bangke bank keliling. Ya sudahlah, tahun ini udah ngerem dikit-dikit. Yang lalu masih bergulat di pinjol. Ada tuh sahabat saya, dia bergulat di pinjol. Akhirnya nyesel, apa-apa ya semuanya dijual, sampai mau bercerai sama istri gara-gara pinjol. Ya, bunga, riba. Apalagi sekarang lagi marah kan, apalagi judi online. Ya Allah, itu penyakit masyarakat. Maka mudah-mudahan generasi kita ya orang dewasa mudah-mudahan terhindar. Maka minta kepada Allah untuk dicukupkan yang halal-halal aja. Allahumma bina bihalalika wa ghnina bifadlika, kemudian biharamika amman siwa. Untuk dicukupkan dengan yang halal saja dan dijauhkan daripada yang haram. Ya, menyedihkan tuh.
itu judikan, ya pinjol sama judi online. Ya. Saya juga lagi belajar juga sedikit-sedikit ya Allah. Ya. Ketika kita jauh daripada syariat Allah, maka malah petaka yang akan terjadi. Ya. Nah, untuk disitulah bahwa ajaran Islam hakun. Ya, bahwa kebenaran Islam itu benar adanya. Yang salah itu umat Islamnya, manusianya yang belum menjalankan syariat sepenuh hati. Nah, maka dengan mengajar itulah tercerahkan sedikit demi sedikit. Ya, dengan ilmu kita menjadi terang, tanpa ilmu kita menjadi gelap bu. Orang yang pernah ngaji, tahu udah kena pinjol, kena bangkai keliling. Coba itu. Ya, maka mudah-mudahan ini bisa mencerahkan buat kita bersama untuk bisa lebih hidup, lebih barokah. Barokah itu aziyadah wan numu fil khairat. Bertambah dan berkembangnya dalam kebaikan. Disenangi Allah, disenangi kawan, disenangi di lingkungan. Tapi kalau sebaliknya gimana? Dibenci sama kawan, di lingkungan nggak diterima, apalagi di mata Allah. Nauzubillah, kita mau nyari tempat penghidupan di mana selain daripada yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah mau di mana? Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ibu Sri. Kembang duren maksudnya? Kalau benjol itu kan 1,13, tapi kalau nolong kembang duren kan 1 jadi ya. 15. Jadi prinsipnya ada kalau tolong menolong memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya kita memberikan pinjaman, ya sudah pinjamkan saja sudah berikan. Tidak ada pamrih di balik itu. Disitulah kenapa kita mengharapkan daripada keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bermuamalah, berta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan berikan pinjaman. Ada kelebihan rezeki ya sudah berikan pinjam saja, tidak ditambahi dengan tambahan-tambahan. Ini saya pinjeminnya ke kamu, tapi nanti balikinnya saya pinjemin kamu 1 juta, nanti balikin 1.200.000 ya. Nah 200 itu udah riba. Kalau 15 ya sama. Tidak ada tambahan. Nanti Allah lah yang memberikan rahmat kepada ibu, akan memberikan taufiknya kepada ibu, sudah menolong satu sama lain. Konsep Islam itu udah jelas. Ya, tolong menolong, tidak ada riba di situ, maka tidak boleh. Maka riba di dalam jual beli, riba dalam hutang piutang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dibawain makanan, Pak Ustaz? Ya itu kan apa di luar itu? Ya sedekah saja. Ya, namanya di kehidupan muamalah ya, karena dia udah dibantu lagi kecepit banget, dipinjemin sama saudaranya ini ya. Ya itu kita dengan apa membalas dengan kebaikan apa ini ya, maka dengan apa yang ada ya jengkol dibungkus ya nggak apa-apa, kuning gitu, apa yang ada gitu. Saya udah ikhlas banget sama kamu ibu membantu, tapi saya sebagai rasa terima kasih memberikan itu tidak mengapa. Ya sampai pun mengembalikan nanti pas mengalihkan ya, tetapi bukan akarnya sebagai riba di situ, sebagai hanya meliburkan aja. Ya, bukan tidak ada paksaan dan sebagainya. Nah, ya itu cuma hanya dari hati nuraninya sendiri gitu ya, sebagai ucapan terima kasih ya, apa yang ada saya bisa berikan ke kamu karena kamu sudah menolong saya di hari kejepit banget, saya diuber-uber sama pinjol, tapi alhamdulillah ada penolong dari saudara saya yang memang kelebihan rezekinya ya alhamdulillah. Saya cukup mendoakan mudah-mudahan rezeki ibu berkah selalu, rezeki ibu selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Allah lah yang membalas nanti. Ya, maka ketika kita menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, Allah lah yang akan memberikan pahala di sisinya. Ya, kebaikan-kebaikan. Berta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Itu
perintah agama. Jangan disalahkan agamanya, tapi disalahkan orang-orang yang melaksanakan agama tersebut. Ya kan seringkali kadang-kadang salah persepsi. Oh Islam tuh begini, kok Islam begini, kok Islam yang disalahin? Syariat Islam itu syariat Allah Subhanahu wa taala sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Islam yang disalahin. Islam hadir itu untuk kemaslahatan manusia. Masih ingat dulu bahwa Islam itu hadir untuk robbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Insaniyah cocok. Nah, asumum. Gak ada yang bertolak belakang. Islam itu dengan kehidupan manusia gak ada. Kenapa sih Islam harus, kan gibah enak itu. Legit gurih nyoy katanya. Kalau udah ngomongin orang aja kejelekannya ya, itu udah mau berbusa-busa. Tapi dilanggar oleh manusia, sedangkan prinsip agama Islam nggak boleh gibah. Ya. Kenapa sih kalau kita gibahin? Ya karena nyakitin keburukan orang kita omongin. Tapi kalau kebaikan gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa kebaikan. Ya Allah ibu baik banget. Kapan saya kira seperti itu boleh. Ya. Kenapa sih harus pakai kerudung? Ya karena memang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia-manusia yang terjebak, ya pikiran liberal. Pak Ustadz, saya nggak perlu pakai kerudung. Yang pentingnya harus kerudung hatinya. Buat apa hatinya ya busuk? Buat apa pakai jilbab tapi hatinya busuk? Bukan begitu cara berpikirnya. Ya. Wanita-wanita, perempuan-perempuan memang kudu wajib pakai jilbab. Ya. Menjalankan justru dengan itu, ya hatinya secara zahir maupun batinnya baik. Begitu. Ada pikiran begitu. Yaitu di kalangan sebelah lah ya. Jadi itulah syariat-syariat Allah benar adanya, absolut, mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menjadi koreksi adalah umatnya. Ya, manusia-manusia. Jangan disalahkan Islamnya, tapi salahkanlah kepada umat Islamnya. Kok masih tawuran, kok masih pada berputar dalam keburukan ya. Maka koreksi dikit-dikit ya. Ngaji dulu, bedah lagi Qur'annya, bedah lagi hadisnya. Ya alhamdulillah dari Majelis Taklim Az-Zakir ini mulailah ada syiar agamanya, syiar kebaikannya di masyarakat sini. Ya pelan-pelan. Ya sampai nanti pada akhirnya ajal menjemput kita masing-masing. Bisa jadi ibu duluan, saya belakang. Atau saya belakangan ibu duluan. Ya kan sama aja. Ya. Kita nggak tahu. Yang penting kita udah bersiap-siap aja. Ya, umur kita tidak ada yang tahu. Tapi kita mintanya selalu panjang umur dalam taat di hadapan Allah. Itu menjadi bekal kita. Ya, yang dulu kan viral ya, ibu-ibu lagi ngaji baca Yasin. Tahu langsung merosot ada orang mana atau dia atau bertiara. Coba itu. Ada yang lagi dangdutan lagi gini-gini. Atau lagi merosot. Nah, tentunya kita berharap pada Allah kematian kita kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah. Mudah-mudahan yang teman-teman yang lagi kurang sehat kita doakan dari majlis ini, majlis yang mulia. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak, keluarga, suami kita berdoakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Ya, suami semuanya, keluarga kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan ilham, memberikan kebaikan ya secara zahir maupun batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirat. Lagi ada masalah Allah selesaikan. Yang Allah berikan jalan solusinya. Ya namanya hidup pasti ada masalah, ada suka, ada duka, ada hadiniyah, wa la kulli niyatin shalih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman
وكره لنا الفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين اللهم اهدنا فأنت خير الهادي يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقبرك أبدا أبدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك في أهلنا وبارك في أولادنا ولا تدارهم ووفقنا برهم اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.